Siap salam. Kelas 10 IPA. Teman-teman pria, perhatiannya. Siapa yang piket hari ini? Siapa saja yang piket hari ini? Baik, sebentar selesai pelajaran, tolong bersihkan kelas sehingga kelas lebih kondusif untuk kita melakukan pembelajaran. Silakan dulu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak ada yang sakit? Semua sudah melaksanakan ujian dengan baik? Oke. Tetap pantau untuk remedial dan juga untuk perbaikan nilai demi ketuntasannya di semester kajian ini. Baik, hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran untuk pertemuan kompetensi dasar 3.5. Namun sebelum itu, marilah kita berdiri, mohon tuntunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Salah seorang pemimpin kita dalam doa. Teman-teman, Pak Guru, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau telah menjaga kami mulai hari-hari yang lalu dan istimewa pada pagi hari ini. Sekarang kami mulai melanjutkan kegiatan kami. Kami mohon jagalah dan lindungilah kami selama kegiatan kami berlangsung. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sabar dulu. Kita langsung pada motivasi ya. Kita tumbuhkan rasa cinta akan tanah air lewat lagu nasional Satu Nusa dan Satu Bangsa. Semuanya tangan ini. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Selanjutnya saya mau absen. Albertus Su, hadir Pak. Ana Pascalia Ladang, Hadir Pak. Maria Lodan Duda, Hadir Pak. Elizabeth Limimukin, Hadir Pak. Yunita Botombu, Hadir Pak. Ferdinandus Uran, Hadir Pak. Elizabeth Soka Lebak, Hadir Pak. Meriana Butahodok, Hadir Pak. Novendianus Widit, Hadir Pak. Maria Antonieta Pun, Hadir Pak. Hendrika Atapo, Hadir. Hendrikus, sorry. Inggaris Buosoge, Hadir Pak. Agnes Jaboikir, Hadir Pak. Cornelia Herlin Siana Uran, Hadir Pak. Reski Tito Nogoro Siva, Hadir Pak. Anastasia Odikir, Hadir Pak. Maria Herlina. Hadir. Oh sakit kan? Ya Pak. Ada surat ya? Ya Pak. Baik.
semuanya hadir, hanya kurang satu, Herlina tidak masih sakit. Selanjutnya saya mau menanyakan kalian, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kompetensi dasar 3.5, sebelumnya itu kalian belajar tentang materi apa pada kompetensi dasar 3.4? Tentang apa? Materi sebelumnya itu apa? Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Oke, hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, bab 4 ya? Ya. Kita sudah mempelajarinya selama 2 kali pertemuan. Terus melaksanakan pretest sampai pada soal-soalnya kemarin keluar dalam ujian akhir semester kajian. Hubungan struktural. Jadi karena Indonesia ini negara kepulauan, maka pemerintahan tidak bisa terfokus pada satu lembaga pemerintahan. Oleh karena itu adanya desentralisasi, tugas pembantuan, dekonsentrasi sampai kepada otonomi daerah. Daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola, untuk membangun daerahnya sesuai dengan pendapatan asli daerah (PAD) dan juga dengan bantuan dana dari pusat, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membangun infrastruktur dan memenuhi kesejahteraan masyarakat di daerah. Baik, sekarang kita akan belajar tentang materi selanjutnya itu di kompetensi dasar 3.5, integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bab 5. Untuk kelas 10, baik kelas 10 IPA dan IPS, SMA Negeri 1 Bulan Kita. Selanjutnya ini ada peta konsep. Peta konsep daripada integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, kita akan belajar tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, kita akan belajar tentang konsep integrasi nasional, syarat dan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Itu untuk pertemuan pertama di kompetensi dasar 3.5 ini. Nanti di pertemuan kedua kita akan masuk ke dalam materi indikator pencapaian kompetensi tentang tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau faktor-faktor yang menghambat integrasi nasional. Itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya atau pertemuan berikut. Sekarang kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Tujuan yang akan kita capai dalam proses pembelajaran hari ini yaitu dengan menerapkan model pembelajaran project problem basic learning, berbantuan media pembelajaran dan melakukan diskusi kelompok, juga presentasi, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan makna integrasi nasional dengan baik. Yang kedua, dengan menerapkan model pembelajaran problem basic learning, berbantuan media pembelajaran dan melakukan diskusi kelompok, kalian diharapkan dapat menguraikan kebinekaan bangsa Indonesia dengan baik. C. Dengan menerapkan model pembelajaran problem basic learning, berbantuan media pembelajaran dan melakukan diskusi kelompok, kalian diharapkan dapat menganalisis syarat dan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dengan baik. Selanjutnya, Pak memberi kalian waktu 10 menit untuk mengkaji modul pembelajaran kalian dan juga sumber-sumber belajar online atau modul yang sudah Pak kirimkan melalui WA group. Kalian belajar sekarang sehingga kalian punya pemahaman atau gambaran tentang materi integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Silakan, waktu saya berikan selama 10 menit.
Baik, mari kita sama-sama mengkaji di sini. Kalian sambil melihat modul pembelajaran yang sudah saya bagikan, tetapi juga saya jelaskan di sini ya. Baik, keanekaragaman bangsa Indonesia dalam segenap aspek kehidupan ini telah terjadi sejak lama, semenjak bangsa kita masih berada di dalam penjajahan. Keanekaragaman itu sudah ada, bahkan keanekaragaman bangsa kita di masa penjajahan dijadikan alat oleh penjajah untuk memecah belah antara satu suku dengan suku yang lain. Politik penjajah tersebut dikenal dengan sebutan divide et impere, politik pecah belah. Kala itu bangsa Indonesia dibuat terpecah-pecah, diadu dombakan satu sama lain. Akibatnya semua jenis perjuangan yang bersifat kedaerahan tidak menghasilkan hasil yang gemilang. Perjuangan secara kedaerahan selalu mengalami kekalahan dan kehancuran. Sampai di sini kalian bisa ada pandangan ya, bahwa kita ini kan beraneka ragam, baik itu secara suku, ras, agama, adat istiadat, dan budaya. Kita di dalam satu ruang lingkup kabupaten yang sama, itu juga sudah beraneka ragam. Kalian yang di dalam satu kabupaten, satu kecamatan Bulanggitan saja, budayanya berbeda loh. Yang dari teman-teman yang dari Waterbuku, tariannya pasti berbeda dengan teman-teman yang dari Pantewa. Ya, itu sudah menunjukkan keanekaragaman kita. Juga dengan komunikasi atau bahasa. Bahasa yang digunakan oleh teman-teman dari Waterbuku berbeda dengan bahasa atau logat yang digunakan oleh teman-teman dari Hewa ini sendiri ya. Nah, itu sudah menunjukkan keanekaragaman kita. Padahal kita ada di satu tanah yang sama. Kita berdiri atau berpijak di detak waktu yang sama. Kita minum dari sumber air yang sama. Tapi budaya kita sudah berbeda. Komunikasi kita dengan logat maupun dialek kita itu sudah berbeda, masing-masing daerah. Sebentar kalau kita mau berbudaya, tarian kita pun berbeda. Tenun adat kita pun juga motifnya berbeda ya. Masing-masing menunjukkan keberagaman daripada daerahnya. Itu baru dalam ruang lingkup kecil di Kecamatan Bulanggitan. Apalagi Indonesia, Indonesia ini negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa bayangkan berapa banyak budaya yang ada, berapa banyak dialek kedaerahan yang ada, berapa banyak motif sarung adat, motif kain adat yang tersebar di seluruh pelosok sesuai dengan daerahnya masing-masing. Jadi keanekaragaman kita itu sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Nah justru keanekaragaman kita itu dijadikan sebagai salah satu keuntungan penjajah untuk memecah belahkan kita. Jadi penjajah tinggal saja datang dan mengadu dombakan bahwa kalian di Flores tidak lebih dari mereka di Jawa. Itu saja pasti sudah memicu ya. Kita pasti merasa bahwa apa perbedaan antara kita di Timor atau di Flores atau di NTT dengan saudara-saudara kita yang ada di Jawa. Padahal kita sama-sama Indonesia. Kita sama-sama bangsa Indonesia. Kenapa akses infrastruktur mereka itu baik, bagus, sedangkan kita di sini jalan pun setengah mati, listrik kadang menyala, kadang dipadamkan, jaringan seluler yang sulit diakses. Padahal kita ini satu Indonesia. Nah, hal-hal ini sebenarnya merupakan provokasi untuk apa? Menghancurkan kebinekaan kita. Akibatnya pengalaman sejarah itu pada awal abad ke-20 timbullah kesadaran nasional bangsa kita untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Kalau kamu sebagai pelajar, bagaimana kalian menumbuh kembangkan rasa cinta akan tanah air? Bagaimana? Apa yang kalian lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta akan tanah air Indonesia? Apa?
Silakan jawab. 1. Ya, jadi Mengikuti apel bendera pada hari Senin. benar, mengikuti apel bendera. 2. Rajin belajar. Rajin belajar. 3. Kalau kita mau belajar tentang Indonesia, kita belajar apa? Belajar pelajaran PPKN. Karena kamu orang Indonesia, kamu harus paham tentang Indonesia itu sendiri melalui pelajaran pendidikan Pancasila dan warga negara. Yang keempat, tadi yang kita lakukan di awal pembelajaran. Berdoa itu kembali kepada iman kita. Menyanyikan lagu kebangsaan tadi. Tadi kan Pak bilang, menyanyikan lagu kebangsaan itu menjadi sebuah kewajiban dalam proses belajar mengajar. Karena apa? Itu dengan sendirinya menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme, cinta akan tanah air Indonesia kepada kalian sebagai pelajar. Ikut serta dalam pramuka. Itu juga. Dan juga kegiatan-kegiatan baik ekstrakurikuler yang menumbuh kembangkan rasa cinta kalian terhadap tanah air Indonesia. Selanjutnya, rakyat Indonesia mulai menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Sistem perjuangan kedaerahan mulai diubah dengan perjuangan secara nasional. Dalam kongres tersebut disepakati bahwa pemuda Indonesia mengaku itu apa? Sumpah pemuda. Bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Teman-teman dari Batu Buku, Longurang, mereka dalam perjalanan berdialek dengan menggunakan logat atau bahasa. Teman-teman dari Pantai Owa, Pokal, mereka sampai ke Hewa bercerita dalam perjalanan dengan menggunakan bahasa. Tetapi ketika kalian berada di SMA Negeri 1 bulan kita, bahasa apa yang kita pakai? Bahasa Indonesia. Kenapa harus bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Kita berdalami dulu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Dia ada di depan kita setiap hari ya. Lambang burung Garuda memegang slogan yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ditulis oleh siapa? Empu Tentulan. Dalam kitab yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Apapun sukumu. Kita di Indonesia ada 6 agama yang diakui dong? Secara hukum. Agama yang pertama Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. 6 agama. Tapi kita tetap satu Indonesia. Ciri-ciri daripada Bhinneka Tunggal Ika. Adanya persamaan dan kewajiban bagi setiap warga negara. Yang kedua, tidak ada rasisme, yaitu paham yang menganggap rasnya atau suku yang paling baik atau paling unggul. Tumbuh dan berkembangnya sikap golongan sendiri dan membenci golongan lain atau perbedaan warna kulit. Tidak adanya sikap diskriminasi, yaitu membeda-bedakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terbinanya sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Hal-hal inilah yang membuat bangsa Indonesia atau negara Indonesia masih berdiri sampai hari ini. Dengan mengakui nama agama, dengan berbagai macam suku, ras, dengan berbagai macam budaya, dengan bahasa komunikasi masing-masing daerah, tapi kita sampai hari ini masih bersatu. Papua masih Indonesia, Flores Timur masih Indonesia, Sulawesi masih Indonesia, Kalimantan masih Indonesia, Sumatera masih Indonesia, Jawa masih Indonesia, Bali masih Indonesia, Nusa Tenggara Barat masih Indonesia. Kita ini bukan satu pulau ya. Kita bukan negara satu pulau yang gampang
dikoordinasi, gampang dikontrol. Sekarang saja di Papua itu sedang ada konflik daripada kelompok-kelompok yang ingin memerdekakan Papua. Kenapa? Karena mereka beralasan bahwa selama ini itu mereka Indonesia, tapi mereka selalu dianak tirikan. Oleh karena itu, supaya negara Indonesia ini tetap utuh, tugas utama dari pemerintah adalah perhatikan kesejahteraan masyarakat sejahtera dulu, baru Indonesia ini bisa dikatakan sebagai negara yang maju. Selanjutnya, semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada kaki burung Garuda. Selain semboyan tersebut, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu. Tadi sebagian sudah disebutkan oleh Jelly. Dasar negara kita apa? Pancasila. Bendera kita? Merah putih. Merah putih lagi. Bendera Indonesia itu merah putih. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa kita? Bahasa Indonesia. Lambang negara kita? Burung Garuda. Lagu kebangsaan kita? Indonesia Raya. Lagu-lagu perjuangan. Salah satunya tadi yang kalian nyanyikan, Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam video pembelajaran. Pak meminta kalian mengkaji video pembelajaran ini, mencatat poin-poin penting, dan juga menjaga ketenangan agar teman-teman yang lain juga bisa, yang di belakang bisa fokus untuk memperhatikan media pembelajaran ini.
Baik. Semua sudah saksikan tadi? Sudah mencatat poin-poin penting. Oke. Tadi sempat dibahas tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, toh? Oke. Dari video yang disaksikan dapat dijabarkan bahwa integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu adalah pengertian secara umum integrasi nasional. Ada juga pengertian secara politis dan antropologis yang tadi sudah dibacakan. Selanjutnya, jadi dalam integrasi nasional menggambarkan proses persatuan dari wilayah yang mempunyai perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain berupa budaya, etnis hingga latar belakang ekonomi. Adanya perbedaan tersebut tentunya dianggap sebagai rahmat. Syarat terbentuknya integrasi nasional adanya persamaan hak bagi setiap warga negara, adanya jaminan keadilan bagi setiap warga negara, adanya dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara, adanya sikap keterbukaan yang dapat menumbuhkan sikap saling pengertian, menghormati dan bekerja sama. Selanjutnya ini faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Kalian bisa lihat di modul. Yang pertama itu adalah perasaan senasib dan seperjuangan. Satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama adalah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Hal tersebut muncul saat masa penjajahan, di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama tanpa mempedulikan suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Satu di antara peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama sesuai cita-cita nasional. Yang ketiga, rasa cinta tanah air. Faktor yang mempengaruhi integrasi nasional juga karena adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan saat masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sampai hari ini. Selanjutnya, wujud ideologi nasional. Integrasi nasional menjadi wujud dari ideologi nasional. Ideologi nasional kita apa? Ideologi Pancasila. Ideologi kita itu ideologi Pancasila. Yang disepakati bersama lewat ideologi Pancasila, Indonesia yang mempunyai banyak perbedaan atau keragaman bisa tetap bersatu. Selanjutnya, budaya gotong royong. Faktor pembentuk integrasi nasional bisa ditimbul adanya budaya gotong royong. Seperti diketahui, budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Terakhir, antisipasi ancaman asing. Integrasi nasional juga penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Bentuk ancaman dari luar tersebut bisa berupa pengambilan wilayah atau pulau paling luar di negara Republik Indonesia. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak terkait video tadi? Video yang Pak tayangkan itu kalian ada yang belum mengerti atau menjadi pertanyaan di dalam otak kalian? Tidak ada. Maka kita lanjut dengan saya membagikan LKPD dulu ya. Lembar kerja peserta didik. Ini masing-masing kelompok saya bagikan satu. Seperti pertemuan kita sebelumnya, jangan lupa tuliskan nama-nama anggota kelompok di atas. Terus jawablah soal-soal di dalam ini, soal pada LKPD ini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Tapi masing-masing kelompok akan menjawab sesuai dengan nomor soal yang akan diundi sebentar. Tentang petunjuknya, ada petunjuk untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik di depan. Harap dibaca baik-baik supaya dalam menyelesaikan juga bisa diselesaikan secara baik dan benar. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, dan ini untuk kelompok 4.
Baik, sebagai gambaran untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik itu, di dalam lembar kerja peserta didik itu, Pak ada lampirkan artikel artikel berupa gambar tentang integrasi nasional, dan juga Pak akan tayangkan video di sini tentang keberagaman di negara Republik Indonesia sebagai acuan kalian dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada lembar kerja peserta didik ini. Oh ya, sebelumnya kita mengundi nomor dulu. Masing-masing kelompok kirimkan satu perwakilan untuk mengundi nomor. Oke, kelompok satu dulu, Aldi dulu. Nomor 2, kelompok 1 menyelesaikan masalah pada nomor 2 dan mempresentasikan. Kelompok 4, kelompok 4 menyelesaikan permasalahan nomor 1 dan mempresentasikannya. Dan kelompok 4 sudah jelas untuk soal nomor 4. Oke, silakan mulai berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang ada pada lembar kerja peserta didik itu. Waktu dan kesempatan saya berikan. Sebagai acuannya video saya tayang. Pancasila sebagai bahasa bangsa bangsa yang digali oleh bapak bangsa Bung Karno. Pancasila yang sejak lahirnya tanggal 1 Juni 1945 mengalami perkembangan hingga menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus. Kita harus optimis menyongsong masa depan. Kita harus percaya diri bahwa kita bisa mengatasi semua permasalahan yang ada dalam kemajuan, bahwa kita bisa memenangkan kompetisi global. Gotong royong adalah kepentingan umat bersama. Pemerasan berikan bersama. Perjuangan bantu membantu bersama. Amin. Semua
Baik, masing-masing kelompok juga sekaligus menentukan salah seorang perwakilan untuk presentasi ya. Presentasinya boleh di bangku kelompok tapi pakai berdiri. Baik, apakah sudah selesai semua menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD? Kelompok pertama yang menyajikan hasil kerja kelompoknya kelompok apa ya? Sudah bisa presentasi? Oke, baik. Saya kasih kesempatan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Untuk kelompok lain, saya minta atau saya harapkan tetap menjaga situasi kondusif, tenang, agar presentasi bisa berjalan dengan baik. Catat poin-poin penting, dan sebentar saya akan buka sesi tanya jawab. Oke, waktu dan kesempatan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok kami untuk menjalankan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan, apa makna kebinekaan yang kalian alami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia? Jawab 1. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain. 2. Bersikap toleransi. 3. Tidak membuat orang lain sengsara. 4. Saling mengasihi. 5. Saling tolong menolong. 6. Memandang segala keberagaman yang ada sebagai karunia dari Tuhan. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya, tetapi keberagaman harus kita sikapi seperti Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada tulisan di pita yang digenggam burung Garuda Pancasila yang memiliki makna. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maknanya adalah bahwa keberagaman yang milik Indonesia tidak menjadi halangan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila teman-teman dari kelompok lain yang mau bertanya, kami persilakan. Oke, kita proses dulu. Setelah presentasi baru saya buka sesi tanya jawab ya. Oke, kita lanjut ke kelompok kedua, yaitu kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan, apa saja dampak positif dari integrasi nasional bagi bangsa Indonesia? Jawab, ada 5 dampak positif dari tercapainya integrasi nasional, yaitu 1. Terjaganya keutuhan nasional. 2. Terhindar dari segala apapun hal atau narasi dari luar atau dari dalam negeri yang dapat memecah belahkan bangsa. 3. Indonesia menjadi negara yang kuat dalam segi sosial, politik, dan ekonominya. 4. Indonesia sebagai negara yang memiliki ciri khas akan semakin terkenal pula berkat kebudayaannya serta toleransinya antar suku, ras, dan agama. 5. Stabilitas negara terjaga sehingga membuat negara lain ingin menanamkan modalnya di Indonesia atau menjadi investor terbesar sehingga menambah devisa negara. Jadi integrasi nasional adalah suatu keadaan adanya persatuan negara tanpa melihat perbedaan sebagai suatu ancaman. Integrasi secara nasional juga adalah pencapaian suatu negara menjadi suatu kesatuan yang utuh
dengan segala kesederhanaannya, tanpa merasa bahwa budaya, suku, serta rasnya adalah yang terbaik, dan merangkul segala perbedaan yang beragam menjadi suatu keutuhan nasional. Jika integrasi nasional terjadi di Indonesia, maka bukan tidak mungkin Indonesia menjadi negara maju di kemudian hari. Segala bentuk kemajuan negara berawal dari rakyatnya yang tak lepas dari peran setiap individu negaranya. Maka dari itu, menghargai dan menghormati segala bentuk perbedaan dalam negara adalah poin penting terjadinya integrasi secara nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan. Oke, kita close dulu. Tidak berlama-lama lagi, selanjutnya saya langsung memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 2 mau melaporkan hasil diskusi. Berikut beberapa dampak integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. A. Meminimalisir hingga mencegah terjadinya perpecahan antar kelompok yang berbeda. B. Lancarnya berbagai aktivitas masyarakat karena terjadi keserasian atau integrasi. C. Meningkatnya pendapatan ekonomi karena lancarnya aktivitas masyarakat yang terhindar dari konflik. D. Memudahkan perkembangan negara Indonesia untuk menjadi lebih baik karena terhindar dari konflik. E. Meningkatkan kesejahteraan rakyat karena adanya rasa aman dari persatuan. Jadi integrasi sosial adalah sebuah proses penyesuaian berbagai unsur yang saling berbeda di masyarakat dengan tujuan umum untuk menghasilkan pola yang memiliki fungsi yang relatif sama. Maka bisa dianggap integrasi sosial memiliki dampak baik untuk menyatukan proses sosial yang mau saling melengkapi perbedaan. Dari hal tersebut, integrasi nasional dapat disimpulkan sebuah proses penyesuaian unsur perbedaan antar masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk mempersatukan dalam keserasian fungsi yang sama. Sekian dan terima kasih, saya kembali. Oke, selanjutnya kepada kelompok 3. Waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil kerja kami. Bagaimana hubungan integrasi nasional dan persatuan bangsa Indonesia? Jawab. Jadi integrasi nasional perlu untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Sekian dan terima kasih. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini saya memberikan kesempatan pertama bagi ketiga kelompok untuk bertanya kepada atau mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji pertama, itu kelompok 4. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Dari kelompok 2. Oke, kelompok 4, saya minta untuk mencatat pertanyaan dari kelompok 2 dan silakan mencari jawaban bersama anggota kelompok. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 4. Pada hakikatnya, kebinekaan bangsa Indonesia merupakan rahmat Allah SWT, sekaligus merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Jelaskan maksud pernyataan tersebut. Terima kasih.
Ada dari kelompok lain yang ingin bertanya ke kelompok 4? Ada. Oke, dari kelompok 3 silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok 1. Tolong uraikan tantangan dari kebinekaan di negara Indonesia. Tolong ulangi pertanyaan. Tolong uraikan tantangan dari kebinekaan di negara Indonesia. Baik. Itu pertanyaan dari kelompok 3 untuk kelompok 4. Sementara kelompok 4 saya batasi dua penanya ya. Karena waktu kita cuma 2 kali 40 menit. Ada yang selanjutnya, ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 sebagai kelompok yang mempresentasikan kedua tadi. Oke, dari kelompok 2 Ungu silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 2 mau bertanya ke kelompok 1. Mengapa adanya tantangan dari luar dapat mendorong terciptanya integrasi nasional? Terima kasih untuk kelompok 2. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Ada tidak pertanyaan lagi? Karena saya mengizinkan 2 pertanyaan. Ada. Dari kelompok 3 silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami mau bertanya kepada kelompok 1. Apa dampak dengan adanya integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? 2 pertanyaan untuk kelompok 1. Selanjutnya, saya membuka sesi tanya jawab pertanyaan untuk kelompok penyaji ketiga, yaitu kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok-kelompok? Tadi setelah kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok, kalian mencatat dalam penting, mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 2. Silakan dari kelompok 1. Ini bagus, sambil mencari jawaban tetapi juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana seseorang dapat menjaga integrasi dan harmonisasi sosial pada umumnya? Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Dari kelompok 4, silakan. Bagaimana upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan integrasi nasional? Dua penanya. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk kelompok 4, kelompok 1 dan kelompok 2 bertanya ke kelompok penyaji terakhir atau kelompok 3. Silakan. Kelompok 3 catat pertanyaannya dan siap mencari jawaban. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 2 mempertanya mengapa persatuan atau integrasi nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia? Terima kasih. Oh, dari kelompok 1 lagi, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya untuk kelompok 3. Pertanyaannya, apa saja integrasi
hati nasional itu. Sekian, terima kasih. Sementara kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 mencari jawaban. Kelompok 4 sudah bisa menjawab? Baik. Kelompok penanya, tadi kelompok berapa saja yang bertanya? Kelompok 3 dan kelompok 2. Kalian sambil mencari jawaban, tapi juga mendengarkan atau mencermati jawaban atas pertanyaan kalian terhadap kelompok 4. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tolong uraikan tantangan dari kebinekaan di negara Indonesia. Jawab, tantangan kebinekaan adalah dapat membuat penduduk Indonesia yang berbeda pendapat menjadi di luar kendali. Akibatnya bisa tumbuh persatuan, bisa tumbuh perasaan atau perspektif yang sempit yang mengancam integrasi nasional atau persatuan bangsa. Sekian. Tadi pertanyaan dari kelompok 3. 3. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah pas atau belum? Jawaban dari kelompok 4. Sudah pas. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pada hakikatnya, kebinekaan bangsa Indonesia merupakan rahmat Allah SWT sekaligus merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Jelaskan maksud pernyataan tersebut. Jawab, kebinekaan atau keberagaman yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Yang pertama, kebinekaan sebagai sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisata asing untuk mengunjungi Indonesia dan menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang kedua, kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan sebuah ancaman, karena dengan adanya kebinekaan tersebut mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang melepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit, yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledak yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, segenap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Sekian dan terima kasih. bagaimana kelompok 2? Apakah jawaban dari kelompok 4 sudah pas? Oke, selanjutnya kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi pertanyaannya, mengapa adanya tantangan dari luar dapat mendorong terciptanya integrasi nasional? Jawab, adanya tantangan dari pihak luar atau bangsa barat menjadikan pendorong terciptanya integrasi, sebab hal ini membuat Indonesia memiliki perasaan senasib dan seperjuangan. Sekian jawaban dari kami. Apakah jawaban yang kami berikan pas menurut kelompok penanya? Sudah pas. Terima kasih. Oke, berikutnya kami akan langsung
menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Terkait pertanyaan, apa dampak dengan adanya integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jawab, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Adanya semangat persatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah jawaban yang diberikan pas menurut kelompok penanya? Oke, pas. Berarti